Hai, perkenalkan nama saya Rini Sitamandagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan masalah-masalah pada pemrograman linear menggunakan metode dua fase dan analisis sensitivitas dengan tema Corona Project. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode dua fase. Disebut sebagai metode dua fase karena pada penggunaan proses optimasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu pada tahap pertama merupakan penggunaan proses optimasi variabel buatan, sedangkan penggunaan proses optimasi variabel keputusan dilakukan pada tahap yang kedua. Pada dasarnya, metode dua fase sama seperti metode Big M yang juga dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pemrograman linear yang memiliki bentuk yang tidak standar. Kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam metode dua fase yaitu untuk langkah pertama modifikasi kendala sehingga ruas kanan kendala menjadi positif dan lakukan identifikasi. Selanjutnya ubah setiap kendala ke dalam bentuk baku. Kemudian fungsi kendala berbentuk lebih dari sama dengan dan atau persamaan sama dengan ditambahkan variabel artifisial yang lebih dari sama dengan 0. Pada langkah keempat, kita abaikan fungsi tujuan yang asli dengan menggunakan fungsi objektif V-aksen, di mana V-aksen adalah penjumlahan semua variabel artifisial. Langkah ini yang dinamakan fase 1 dalam metode dua fase. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengerjaan menggunakan metode simplex. Setelah menggunakan metode simplex dan mendapatkan tabel yang paling optimal apabila V-aksen lebih dari sama dengan 0, maka tidak ada solusi visible dan kita tidak dapat masuk pada fase yang kedua. Sedangkan apabila V-aksen sama dengan 0, maka kita dapat masuk pada tahap selanjutnya yaitu fase yang kedua. Di dalam fase yang kedua, kita menggabungkan fungsi tujuan asli dengan tabel pada fase pertama. Baiklah, kita tiba pada contoh soal. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Di tengah pandemi COVID-19 yang sangat meresahkan masyarakat dikarenakan dampak dari pandemi beserta penularannya yang cukup membuat masyarakat khawatir dan menyebabkan kelumpuhan pada perekonomian, pemerintah setempat berencana akan membagikan bantuan berupa sembako pada setiap lansia mendapat kurang dari 4 unit bahan, keluarga kurang mampu lebih dari 6 unit bahan, dan untuk janda atau duda sebanyak 3 unit bahan. Jika harga beras sebesar $4 per kilogram dan harga gula sebesar $1 per kilogram, maka tentukan biaya yang harus dikeluarkan agar dicapai optimum pada proses pembagian sembako tersebut. Kita bawa ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita tiba pada penyelesaian. Kita bawa bentuk soal tadi dalam bentuk seperti ini, di mana kita harus meminimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan kendala x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4, 4x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 6, 3x1 tambah x2 sama dengan 3. Di sini yang harus kita perhatikan adalah ruas kanan pada kendala ini. Nah, apabila ruas kanan pada kendala tersebut sudah positif, kita lakukan identifikasi dengan memperhatikan kendala mana yang akan kita berikan slack, surplus, dan artifisial. Selanjutnya, untuk kendala kurang dari sama dengan, kita tambahkan slack. Untuk kendala lebih dari sama dengan, kita tambahkan
surplus, sedangkan untuk kendala yang sama dengan tidak kita apa-apakan. Selanjutnya kita perhatikan kendala mana yang memerlukan variabel artifisial. Nah, di sini yang memerlukan artifisial adalah kendala 2 dan kendala 3. Dalam hal ini adalah 4x1 tambah 3x2 kurang E2 tambah A2 sama dengan 6, 3x1 tambah x2 tambah A3 sama dengan 3. Selanjutnya kita dapat masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu pada fase 1, di mana Z-nya akan kita abaikan dan kita ganti dengan W-aksen. Dalam hal ini W-aksen adalah penjumlahan dari semua variabel artifisial. Dalam hal ini adalah A3 dan A2. Nah, selanjutnya kita buat variabel artifisial menjadi 0 dengan mengalihkan dengan kendala-kendala 2 dan 3, kita langsung melakukan penjumlahan. Di sini kita memperoleh hasil W aksen tambah 7x1 tambah 4x2 kurang E2 sama dengan 9. Kemudian kita lanjut pada tahap yang selanjutnya. Dari hasil tadi kita peroleh tabel seperti ini. Selanjutnya kita lakukan metode simplex untuk masalah meminimumkan, yaitu kita lihat variabel mana yang masuk basis dengan melihat positif yang paling besar. Dalam hal ini adalah 7. Jadi X1 yang masuk basis. Berarti nanti kita akan lihat variabel mana yang akan keluar basis dengan melihat rasio. Seperti yang kita lihat di sini, rasio yang terkecil berada pada kolom A3 dengan rasio sama dengan 1. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan X1 masuk basis dan A3 keluar basis. Selanjutnya kita menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama, mengganti A3 pada kolom baris dengan X1. Baris baru X1 sama dengan baris A3 kali 1/3. Di sini nilai dari baris A3 adalah 0, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 3. Kita kalikan dengan 1/3. Kita memperoleh hasil 0, 1, 1/3, 0, 0, 0, 1/3, 1. Selanjutnya untuk baris baru W aksen, yaitu baris baru W aksen kurang 7 kali baris baru X1. Di sini kita peroleh hasil 1, 0, 5/3, 0, min 1, 0, min 7/3, 2. Kemudian untuk baris baru E1, kita kurangkan dengan 1 kali baris baru X1. Kita peroleh hasil 0, 0, 5/3, 1, 0, 0, min 1/3, dan 3. Selanjutnya untuk langkah keempat, baris baru A2, kita peroleh dengan cara baris baru A2 kurang 4 kali baris baru X1. Kita memperoleh hasil 0, 0, 5/3, 0, min 1, 1, min 4/3, 2. Setelah melakukan operasi baris, kita peroleh hasil pada tabel berikut ini. Nah, seperti halnya yang tadi, kita lihat lagi positif terbesar. Dalam hal ini adalah 5/3 pada kolom X2. Jadi X2 yang akan masuk basis dan kita akan mencari rasio terkecil, yaitu dalam hal ini adalah 6/5. Nah, selanjutnya kita menggunakan operasi baris elementer. Di sini
Kita mengganti A2 pada kolom basis dengan X2. Baris baru X2 sama dengan baris A2 kali 3/5. Seperti yang kita ketahui, baris A2 adalah 0, 0, 5/3, 0, min 1, 1, min 4/3, 2. Kita kalikan dengan 3/5, kita peroleh hasil 0, 0, 1, 0, min 3/5, 3/5, min 12/15, dan 6/5. Selanjutnya untuk baris baru W aksen, kita kurangkan dengan 5/3 kali baris baru X2. Dan kita memperoleh hasil 1, 0, 0, 0, 0, min 1, min 1, 0. Selanjutnya untuk baris S1, kita kurangkan dengan 5/3 kali baris baru X2, kita peroleh hasil 0, 0, 0, 1, 1, min 1, 1, 1. Kemudian untuk yang terakhir baris X1 kita kurangkan dengan 1/3 kali baris baru X2. Kita peroleh hasil 0, 1, 0, 0, 3/15, min 3/15, min 27/45, 9/15. Nah, setelah melakukan operasi baris elementer, kita peroleh hasil pada tabel berikut ini. Di sini telah mencapai tabel yang optimal karena di sini sudah tidak ada nilai yang positif. Kemudian kita perhatikan W aksen, yaitu W aksennya adalah 0. Jadi kita dapat lanjut pada tahap atau pada fase yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada fase yang kedua. Untuk fase yang kedua, kita gunakan fungsi tujuan yang asli, kemudian kita bawa ke dalam bentuk Z kurang 4X1 kurang X2 sama dengan 0. Dan kita gabungkan dengan tabel yang kita peroleh pada fase yang pertama. Di sini kita lihat bahwa kolom pada A2 dan A3 sudah tidak ada, dikarenakan nilai dari A2 dan A3 adalah 0, jadi kita tidak perlu memakainya lagi. Selanjutnya kita perhatikan nilai dari min 4 dan min 1 yang harus kita jadikan 0. Kita dapat menjadikan min 4 menjadi 0 dengan cara baris Z kurang min 4 kali baris X1. Di sini kita memperoleh 1, 0, min 1, 0, 12/15, 36/15. Selanjutnya kita menjadikan min 1 menjadi 0 dengan cara baris Z kurang min 1 kali baris X2. Di sini kita memperoleh nilai 1, min 4, 0, 0, min 3/5, dan 6/5. Selanjutnya kita peroleh tabel seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita dapat membuat kesimpulan, yaitu S1 sama dengan 1, Z sama dengan 18/5, X2 sama dengan 6/5, dan X1 sama dengan 9/15. Selanjutnya kita masuk pada analisis sensitivitas. Secara umum, analisis sensitivitas adalah sebuah studi mengenai ketidakpastian pada hasil sebuah sistem atau model matematika, baik itu dalam bentuk numerik atau yang lainnya, dapat disebabkan oleh sumber ketidakpastian yang berbeda-beda. Dengan kata lain, analisis sensitivitas adalah perubahan fungsi tujuan, di mana perubahan fungsi tujuan meneliti apakah perubahan dari fungsi tujuan akan mengubah solusi optimal pada saat ini. Nah, di sini kita akan mengubah fungsi tujuan X1 dan X2. Kita lihat apakah ketika kita mengubah X1 dan X2 akan mempengaruhi pada solusi optimal atau tidak. Di sini saya memakai tabel pada hasil
dari fase 2. Jadi pertama yang akan kita lakukan, kita mengubah X1 pada kolom basis dengan C1. Untuk mengetahui apakah solusi optimalnya akan berubah di sini, saya memakai variabel slack dan variabel surplus dengan cara untuk variabel slacknya, di mana dalam hal ini variabel slacknya adalah S1 sama dengan 0 dikurangi C1, 1, 0 dikalikan dengan 0, 0, 1, sehingga kita memperoleh hasil S1 sama dengan 0, S1 lebih dari sama dengan 0, dan C1 sama dengan 0. Selanjutnya untuk variabel surplusnya, di mana dalam hal ini variabel surplusnya yaitu E2 sama dengan 0 dikurangi C1, 1, 0 dikalikan dengan 1 per 5 min 3 per 5, 1. Di sini kita memperoleh hasil C1 lebih dari sama dengan 3. Nah, jadi agar kondisi tetap optimal dengan solusi kini X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, yaitu fungsi tujuan relatif harus tetap lebih dari sama dengan 0 atau untuk meminimumkan. Maka C1 dibatasi oleh C1 lebih dari sama dengan 3. Nah, sama halnya dengan yang tadi, untuk mengetahui apakah solusi optimalnya akan berubah, di sini saya akan memakai kembali variabel slack dan variabel surplus. Di sini variabel slacknya dalam hal ini adalah S1 sama dengan 0 kurang 4, C2 0 dikalikan dengan 0, 0, 1. Sehingga S1 sama dengan 0, S1 lebih dari sama dengan 0, C1 sama dengan 0. Selanjutnya untuk variabel surplusnya, di mana E2 sama dengan 0 dikurangi 4, C2 0 dikalikan 1 per 5 min 3 per 5, 1, kita memperoleh hasil C2 kurang dari sama dengan 4 per 3. Jadi agar kondisi tetap optimal dengan solusi kini X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 1, yaitu fungsi tujuan relatif harus tetap lebih dari sama dengan 0 atau untuk meminimumkan. Maka C2 dibatasi oleh C2 kurang dari sama dengan 4 per 3. Kesimpulannya, analisis sensitivitas perubahan fungsi tujuan untuk meminimumkan Z sama dengan 4 X1 tambah X2 Sekian penjelasan saya tentang cara menyelesaikan masalah pada pemrograman linear menggunakan metode 2 fase dan analisis sensitivitas. Semoga